bunayya irkam ma'ana waskum bertemu kaf alam nakhluqukum huruf-huruf idgham mutaqqalib sadaba mim qaf ad-dunya bunyanun silwanun qilwanun hukumul ibadah dan tarkib wa tafhim rakatain alhamdulillah jika dibaca wasal malahanil alhamdulillah amhumul musaitiruna misalnya salat boleh dibaca sin ilwanun bila wajib terdapat di surat 6 Al-An'am ayat 99 juz 7. Amamat mustaidah. Untuk belajar fikih dan coba berakhir basmalah. Allahu akbar. Isu yang sedang kami tangani di Pondok Pesantren Sofia adalah tentang pengasuhan keluarga terpisah, karena kami ada di pondok pesantren sementara anak-anak santri itu jauh atau terpisah dengan keluarganya. Karena kami mengalami pengasuhan terpisah dengan anak-anak ini, jadi strateginya atau cara kami merespon adalah dengan melakukan pengasuhan gotong royong, yaitu mensinergikan stakeholder dari pengasuh pesantren, kemudian para guru-guru serta pengurus pesantren dengan wali santri itu sendiri, agar para wali santri juga tetap ada bonding dan keterikatan dengan anak-anak mereka walaupun terpisah, keluarga ada di rumah, anak-anak ada di pesantren. Kita berharap bahwa panjenengan semua masih merasa punya tanggung jawab penuh untuk pendidikan putra-putri jenengan semuanya. Maka kita harus bekerja sama di dalam mendidik putra-putri jenengan semuanya. Kerjasama ya pasti seimbang, posisi dengan saya itu setara di dalam mengasuh anak-anak kita. Bagaimana kita semua ini berkumpul di sini, satu, kita tahu karakter Wigo Jenengan Sugro. Itu adalah bentuk upaya kami untuk meningkatkan pendidikan kami, pendidikan yang berisikan bukan hanya pengetahuan, tapi bentuk perilaku yang baik yang sengaja kita upayakan melalui melihat video maupun melalui hal-hal yang lain. Kumpulan RT dan RAB sebenarnya adalah sebuah ruang aman yang kami programkan atau kami inovasikan di Pondok Pesantren Sofia. Ruang aman ini dibangun untuk wadah belajar empati bagi anak-anak, kemudian wadah berkembang dan bertumbuh bersama. Untuk anak-anak kami namakan dengan kumpulan RT atau ruang tenang. Kalau untuk keluarganya kami namakan dengan ruang asuh bersama atau RAB. Kenapa ini kami perlu adakan dua-duanya? Karena setelah kami menjalankan kumpulan RT kurang lebih 2 tahunan ini, saat itu kami memahami bahwa isu anak-anak ini, permasalahan yang mereka hadapi dan perubahan tingkah laku mereka itu sebab-musababnya penting untuk diketahui oleh keluarganya. Kan kadang anak lebih mau terbuka pada temannya, sahabatnya, beberapa juga lebih mau terbuka pada wali kelasnya. Karena isunya atau yang kekhawatiran mereka adalah keluarga itu sendiri. Jadi kami butuh perpanjangan dari ruang aman anak ini di kumpulan RT, sehingga kami buatlah ruang asuh bersama yang di dalamnya itu adalah para keluarga-keluarga dari anak-anak santri ini. Ada juga yang anaknya baik-baik saja di sini, tapi masalahnya ada di rumah. Yatim, tidak punya bapak, lalu ibunya punya masalah di rumahnya. Anaknya bingung ini, minta bantuan ke siapa? Nah, Sofia ini bekerja sama dengan pemerintah Banyuwangi, dengan P2TP2A kalau hubungannya dengan pidana, dengan Puspaga dan Forum Puspa kalau hubungannya bukan dengan tindak pidana kekerasan sehingga hukumannya penjara. Nah, itu kami punya semua jaringannya. Jadi untuk perlindungan, untuk edukasi, itu alhamdulillah Sofia ini sudah siap.
siap untuk memberikan pengasuhan terbaik buat anak-anak kita semua. Kegiatan yang kami lakukan di kumpulan RT dan RAB ini ada 2 macam. Yang pertama adalah sesi tentang education. Jadi edukasi session yang isinya kita bareng-bareng nih belajar anak-anak santri dan para keluarga ini. Belajar soal apa? Soal apa saja yang menjadi kebutuhan kami untuk ketahui. Misalnya tentang bullying, khususnya soal pengasuhan keluarga dan pemenuhan hak anak. Kadang kami juga mulai bergerak ini menuju kepada bagaimana mensinergikan keluarga dengan isu lingkungan. Sesi yang kedua adalah sharing session. Sharing session ini semacam sesi curhat, tapi yang dibuat lebih fun, lebih tersistem dengan baik ya. Ada fasilitasinya, ada gamesnya, dan ada pengolahan kondisi sehingga emosinya bisa dapat tuh. Di sesi inilah, curhat ini, anak-anak santri mendapatkan bonding dengan bestie-bestinya di circle masing-masing persahabatan mereka. Dan di sesi sharing session inilah anak-anak santri ini rebonding lagi dengan keluarganya walaupun mereka sudah terpisah secara fisik, tapi dengan adanya kegiatan ini mereka jadi terikat lagi. Kemudian bahasa-bahasa atau pembahasan yang kadang dianggap tabu atau ngapain sih keluarga membahas ini. Nah, kita fasilitasi ini untuk bagaimana keluarga walaupun terpisah tetap bisa membicarakan hal-hal yang intim supaya bondnya tetap melekat. Tahun 2022 lalu, pondok pesantren kami, Sofia ini, para santrinya itu mengalami satu gelombang yang tidak sama seperti hari-hari biasanya. Mulai dari perilaku santri, anak-anak yang biasanya khusyuk beribadah atau biasanya tekun belajar, kok mulai terkena virus-virus untuk melanggar ya. Nah, itu nggak biasa itu. Biasanya yang paling yang melanggar ya hanya 1, 2, 3 saja yang pentolannya tuh. Ini kok mulai merambat kepada anak-anak yang biasanya aman-aman, mulai tergerak untuk melakukan penyelewengan gitu. Sehingga saya berpikir agaknya ini ada yang perlu diubah dari sistem yang sudah ada. Maka dibangunlah ruang aman ini untuk apa sih sesungguhnya akar masalah yang membuat perilaku mereka itu berubah. Nah, dari ruang aman ini ketemu tuh, ternyata mereka butuh didengar. Ternyata mereka ingin diperhatikan, mereka ingin punya satu momen yang bisa mengeluarkan isi hatinya, dan mereka sesungguhnya butuh support system ya, yang lebih intens mendekati psikis mereka. Karena banyak masalah yang kita temukan di sana, dilanjutkanlah ruang aman anak ini menjadi ruang aman keluarga yang disebut RAB tadi, supaya para keluarga-keluarga ini mengetahui, oh ternyata anak saya seperti itu walaupun dia nggak ngobrol sama saya. Bisa aja dia ngobrol sama sahabatnya atau sama wali kelasnya. Nanti dari mereka inilah yang meneruskan kepada orang tua. Perubahan yang paling terasa memang secara signifikan ya, itu di tahun yang sama. Jadi angka pelanggaran itu menurun sangat drastis. Yang tadinya kayak mereka tuh wah uncontrol nih, lama-lama walaupun jaraknya paling sekitar sebulan 2 bulanan ya, tapi menurut saya itu sudah sangat cepat itu untuk menurunkan angka pelanggaran itu. Jadi dingin lagi, jadi adem lagi hawa itu. Karena mereka dengan kita buat circle persahabatan yang saling menguatkan itu, mereka jadi saling jaga satu sama lain. Kalau ini udah mau melakukan sesuatu, yang lain jadi megangin supaya tidak melakukan itu. Dengan adanya RAB ini, wali santri kami jadi lebih terbuka untuk menganggap anakku anak kita. Karena mereka sadar bahwa walaupun anaknya sendiri soleh di pesantren, baik di pesantren, tapi orang tua ini akan pulang. Dan anaknya akan tinggal bersama sahabat-sahabatnya ini, teman-temannya ini. Jadi tidak cukup untuk menginginkan anak kita soleh dengan mensolehkan anaknya sendiri. Kita juga harus berkontribusi untuk turut memperhatikan, menyayangi, dan juga mensupport anak-anak lainnya.
maka dampak yang tampak di keluarga adalah ketika waktu masa kunjungan hari Ahad misalnya itu, orang tua ini datang tidak lagi hanya memanggil anaknya, tapi dia juga akan serta memanggil sahabat-sahabat temannya untuk duduk bareng ketika masa menjenguk itu, makan bareng, jadi tanya-tanya kamu gimana sekolahnya dan seterusnya. Terjadi obrolan itu walaupun tidak sama anak sendiri. Nah, itu yang paling tampak. Sangat penting sekali karena orang tua bisa tahu, ya saling mengenal, bisa tahu seberapa kemampuan anak kita dan keberhasilan anak kita di pondok pesantren ini. Kalau RAB itu saya ini mendapatkan kasih sayang orang tua itu semakin dekat sama saya. Saya kan termasuk anak migran Kak. Nah, orang tua yang kerja di jauhan itu Kak, itu. Tapi waktu saya kenal RAB ini, komunikasi saya dengan ayah saya ini semakin lancar Kak. Semakin orang tua saya ini semakin perhatian kepada saya. Pengasuhan gotong royong ini kan adalah istilah ya. Tapi kalau esensinya berupa pelibatan semua masyarakat yang ada di pondok pesantren, termasuk pengasuh, gurunya, karyawan pondok, pengurus pesantren, dan juga wali santri dalam kepengasuhan, menurut saya amat sangat penting. Apapun itu bungkusnya, mau disebut pengasuhan gotong royong atau mau disebut pengasuhan bersama, pelibatan aktor-aktor ini bagi saya adalah satu bentuk super power parenting yang ada di pesantren. Jadi tidak lagi itu ada orang tua yang menakut-nakuti anaknya, nanti kalau nakal kamu saya masukkan pesantren loh, atau kalau kamu nggak nurut sama ibu nanti tak masukin pesantren. Tidak ada lagi itu, karena seolah-olah nanti pesantren adalah tempat yang menakutkan buat anak dan sebuah hukuman. Padahal di pesantren ini super power parenting ini yang terjadi. Dan dengan adanya super power parenting ini, harusnya pesantren bukan lagi alternatif pendidikan yang jadi second choice atau malah pembuangan anak-anak ya. Ini adalah sebuah kolaborasi dan sinergi yang luar biasa untuk menjaga anak-anak manusia ini. Masalah perasaan baik banget, karena jangan sampai santrinya ini kelaparan meskipun tidak punya uang. Kebijakan yang akhirnya lahir dari aktivitas ruang aman ini. Salah satunya dengan adanya pos cinta itu. Jadi yang namanya santri remaja ya, pasti akan ada benih-benih cinta ya kan di antara mereka tuh sama lain itu. Itu bukan hal yang salah adanya perasaan itu. Baru salah ketika ekspresinya tidak tepat. Kami pernah tuh menemukan ada sebuah surat yang dikirim dari santri putra ke putri atau sebaliknya, dan isinya tuh sama sekali tidak indah. Ada bicara kotor, ada amarah yang meluap-luap di sana, kemudian sentimental yang kurang baik gitu di sana. Dengan ini kami ajarkan tuh tentang love language ke anak-anak di ruang aman ini. Lalu kami netralisir ya bahwasannya yang salah itu bukan perasaan cintanya, tapi bagaimana cara mengekspresikan cinta itu kadang salah atau keliru gitu. Nah, maka saya tanya tuh sama anak-anak, kalian mau nggak dibolehkan untuk saling kirim surat cinta gitu antara santri putra dan santri putri? Nah, mereka mau waktu itu ya. Tapi sampai satu syarat kataku, saya sebagai ibu posnya, jadi saya harus diizinkan untuk membaca isi surat itu. Maka saya minta kepada mereka, silakan tulis surat cinta yang seindah mungkin, sepuitis mungkin, itu nggak masalah gitu. Daripada kita mengirimkan surat yang katanya untuk kekasih kita, tapi isinya sumpah serapah, isinya tidak karuan. Nah, akhirnya mereka sepakat itu. Setelah saya baca,
oh ini isinya aman, walaupun itu tentang perasaan mereka bahwa kamu semangat ya hafalan Qur'annya gitu, semoga nanti kita dijodohkan oleh Allah atau gimana. Nah itu saya punya kartu hijau izin dari mereka untuk membaca surat itu, kemudian saya akan teruskan kepada yang bersangkutan tujuan. Nanti membalasnya begitu juga, jadi alurnya begitu. Nah ini akhirnya yang menurut saya ini adalah sebuah kebijakan yang lahir dari pengalaman anak-anak tadi itu ya. Jadi pesantren itu merasa aman dengan terkirimnya surat ini, aman gitu, masih dalam koridor yang dapat terpantau. Anak-anak juga merasa perasaannya dapat tersalurkan dengan cara yang cukup baik ya. Kita misalnya melarang santri putra dan putri untuk komunikasi, bahkan sanksinya itu per kata. Itu sebenarnya bagus karena untuk menjaga, tapi juga menjadi problem. Problemnya adalah kita tidak mengajarkan kepada anak-anak komunikasi yang baik antar lawan jenis. Padahal itu adalah sebuah keniscayaan, tidak boleh tidak, itu pasti akan terjadi. Maka seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana memanage komunikasi itu menjadi komunikasi yang positif, bukan komunikasi yang negatif. Lah pos cinta ini bagian dari cara kita untuk bagaimana mereka berlatih, berhubungan, berkomunikasi dengan lawan jenis itu dalam hal-hal yang positif. Maka oleh karena itu nanti di pos cinta misalnya ibu pos itu punya hak untuk meneruskan suratnya atau tidak. Dila Haji. Nentang ngalah, kowe iki rebutan yang bisa kon mangan. Aku Dila. Dila. Kepala, telinga, leher, lutut, kaki, permen. Banin Selalu tadi. Banat selalu senyum. Papat, 5. Musaidah. Wahid, Isnani, Salasa. Wahid, Isnani, Salasa. Musaidah. Musaidah. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya dari tim Asbia akan memfasilitatori kumpulan RT. Bisa loh. Kalian bisa bahasa Arab kan yo? Kita sebut. Kalau sholat bahasa Arab apa kalau sholat? Ya iyalah. Ya aneh. Jadi niat disun sholat. Iya disun sholat. Cuma ngene ora iki sini.